Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lutfia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu membuat video yang berjudul Makiyah dan Madaniyah. Makiyah dan Madaniyah ini saya ambil dari buku Kuliah Ulumul Quran dari Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA. Langsung saja saya bacakan dari bab 4 yang berjudul Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Surat-surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada Makiyah dan Madaniyah. Para ulama ini mendasarkan pembagian aspeknya itu menjadi tiga. Yang pertama itu ada berdasarkan masa turunnya atau iktibar zaman an-nuzul, yang diturunkan sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Makiyah walaupun turunnya itu bukan di Mekah dan sekitarnya. Yang diturunkan sesudah hijrah dinamai Madaniyah walaupun turunnya bukan di Madinah. Yang kedua ini ada berdasarkan tempat turunnya atau disebut juga iktibar makan an-nuzul, yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah disebut Makiyah, dan yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sal dinamai Madaniyah. Yang ketiga ini berdasarkan sasaran pembicaraan atau iktibar al-mukhatab, yang ditujukan untuk penduduk Mekah dinamai Makiyah, dan yang ditujukan untuk penduduk Madinah itu disebut Madaniyah. Begitu juga yang ditujukan untuk semua manusia dengan lafaz ya ayyuhan nas dinamai Makiyah, dan yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu itu disebut Madaniyah. Dari ketiga kategori tersebut, kategori pertamalah yang paling tepat karena di kategori pertama ini mencakup seluruh ayat-ayat Al-Quran, yaitu dari segi turunnya atau iktibar zaman an-nuzul. Yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makiyah walaupun bukan di Mekah dan sekitarnya, dan yang sesudah hijrah dinamai Madaniyah walaupun bukan diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Apa aja sih metode pengetahuan Makiyah dan Madaniyah itu? Metodenya itu ada dua, ada al-manhaj as-simai an-naqli, dan yang kedua itu ada al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi. Yang pertama ada al-manhaj as-simai an-naqli. Maksudnya itu metode yang pertama ini untuk mengetahui Makiyah dan Madaniyah adalah melalui riwayat yang sahih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, dan juga dari tabi'in yang mengetahuinya dari sahabat. Metode ini disebut al-manhaj as-simai an-naqli. Metode yang pertama ini bisa disebut juga metode pendengaran atau periwayatan. Metode yang kedua ini ada al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi. Maksudnya itu cara kerja metode ini adalah dengan mempelajari karakteristik surat-surat dan ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang dapat diterima. Karakteristik yang dipelajari ini misalnya dari segi panjang pendeknya surat, gaya bahasa, model kalimat seruan, kalimat-kalimat tertentu. Yang C ada kriteria surat-surat Makiyah. Di sini ada beberapa kriteria surat-surat Makiyah menurut para ulama. Yang ke satu ada setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya ada lafaz sekolah 33 dalam 15 surat. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhan nas dan tidak ada ya ayyuhallazina amanu kecuali surat Al-Hajj, dan masih ada beberapa lainnya. Merujuk kepada Mushaf Al-Madinah terbitan Mujamma Al-Malik Fahd di Madinah Munawwaroh yang sudah tersebar di Indonesia. Di sini ada beberapa surat-surat Makiyah. Salah satunya itu ada surat Al-Fatihah dari 86 surat. Di sini ada beberapa kriteria surat-surat Madaniyah. Yang pertama itu setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhallazina amanu, dan yang kedua setiap surat yang di dalamnya ada faridoh atau kewajiban
dan saksi pidana. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya disebut tentang kaum munafikin dalam kurung kecuali surat Al-Ankabut mengungkapkan tentang perilaku mereka, membuka rahasia-rahasia mereka, dan menjelaskan bahaya kaum munafikin terhadap umat Islam. Nah, setelah surat-surat Makkiyah, di sini ada beberapa surat-surat Madaniyah berdasarkan Mushaf Al-Madinah terbitan Mujama Al-Malik Fad di Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama itu ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan yang terakhir ada An-Nas. Semua itu suratnya ada 28 surat. Menurut Manna Al-Khototon, tidak semua surat disepakati oleh para ulama dalam memasukkan kategori Makkiyah dan Madaniyah. Surat-surat Makkiyah yang disepakati ada 82 surat dan surat Al-Madaniyah yang disepakati ada 20 surat. Yang diperselisihkan ada 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zilzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, di sini ada ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Quran surat Al-Anfal ayat 30. Surat Al-Anfal ini turun setelah hijrah, berbicara tentang perang Badar yang terjadi pada tahun kedua setelah hijrah. Oleh sebab itu, surat ini masuk kategori Madaniyah. Tapi banyak ulama mengecualikan ayat 30 ini karena ayat 30 tersebut turun di Makkah sebagaimana yang dikatakan oleh Muqatil. Isi ayat pun juga menunjukkan hal tersebut. Ayat 30 ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Makkah sebelum Nabi hijrah, yaitu tentang pertemuan para pemuka Quraisy di Dar an-Nadwah. Makkah merencanakan untuk menangkap dan memenjarakan Nabi dan membunuh Nabi atau mengusir Nabi. Nah, semua itu digagalkan karena Allah SWT dengan lolosnya hijrah Nabi ke Madinah. Nah, yang kedua ini ada ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah, yaitu ada Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Menurut keterangan Ibnu Abbas, surat Al-An'am ini turun sekaligus di Makkah kecuali 3 ayat, yaitu ayat 151 sampai 153 diturunkan di Madinah. Isi ketiga ayat ini menunjukkan sifat madaniyahnya karena berbicara antara lain tentang hukum. Nah, ayat ini diturunkan setelah hijrah, tetapi dari aspek khitab ayat ini bersifat umum. Para ulama tidak menyebut ayat ini ayat Makkiyah dan tidak pula Madaniyah, tetapi disebut sebagai apa yang diturunkan di Mekah, sedangkan hukumnya adalah Madaniyah. Nah, berikutnya ada ayat yang diturunkan di Madinah, sedangkan hukumnya adalah Makkiyah. Di sini ada Quran surat At-Taubah ayat 1 sampai 3. Awal surat At-Taubah itu diturunkan di Madinah, tetapi khitab ditujukan kepada kaum musyrikin Makkah. Para ulama menyebutnya sebagai apa yang diturunkan di Madinah, sedangkan hukumnya adalah Makkiyah. Nah, berikutnya ada ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Contoh apa yang diturunkan di Madinah lalu dibawa ke Mekah adalah surat At-Taubah. Pada tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Setelah awal surat At-Taubah turun, Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk membawa ayat itu ke Mekah dan menyampaikannya kepada Abu Bakar hingga dia dapat memberitahukannya kepada kaum musyrikin. Abu Bakar mengumumkan bahwa setelah tahun ini tidak seorang pun kaum musyrikin diizinkan melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini ada urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah. Di sini ada beberapa kajiannya. Yang pertama itu adalah dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran, seorang musafir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan tepat dan benar. Lebih-lebih lagi, jika terdapat kesan pertentangan antara makna satu ayat dengan ayat yang lainnya, seorang musafir ini dapat menjelaskannya jika mengetahui tempat dan waktu turunnya, baik dengan pendekatan atau at-tadarus fi at-tashri'
dengan tahapan penetapan hukum maupun dengan pendekatan nasih dan mansuh. Nah, yang kedua ini dengan menelusuri tempat dan fase turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah. Kita dapat pelajari bagaimana strategi dakwah yang baik dan efektif. Dilihat dari aspek dakwahnya, kita bisa membandingkan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pada periode Mekah, pesan yang disampaikan fokus kepada sosial, penentang segala bentuk kemusyrikan dan kezaliman masyarakat. Nah, yang sementara periode Madaniyah ini sudah mulai berbicara tentang hukum, tataan hukum dan baik, hukum keluarga, perdata, pidana, dan pemerintahan. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam berdakwah harus ada tahap-tahapan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, yang ketiga ini dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari ayat yang pertama pada periode Mekah sampai ayat akhir pada periode Madinah, kita dapat mengikuti perjalanan hidup beliau karena Al-Quran Al-Karim adalah sumber utama sirah Rasulullah SAW. Jika terjadi perbedaan pendapat antara para sejarawan tentang sirah Rasul, maka Al-Quran adalah saksi dan hakim yang paling tepat untuk menentukan mana yang benar. Nah, yang terakhir ada kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin sejak generasi awal terhadap sejarah turunnya Al-Quran, sehingga mereka mengikuti dan mencatat tepat waktu dan fase waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara teliti. Hal ini menambahkan keyakinan akan otentitas dan validitas Al-Quran sehingga sampai kepada zaman kita sekarang ini tanpa mengalami pengurangan, penambahan, dan perubahan apapun. Nah, segitu aja video dari saya. Maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.